Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayuningsih dengan NIM 315023000221. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan tema pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam yang berkuasa di Baghdad atau sekarang disebut dengan ibu kota Irak, dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Selama berkembang selama 3 abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran, kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat yang sering disebut Amir atau Sultan. Penyerahan Andalusia kepada keturunan Nabi Umayyah yang melarikan diri di Maghrib dan Ifriqiya kepada Aghlabiyah dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 di bawah naungan Sultan Mamluk Mesir. Pusat pendidikan pada masa Abbasiyah. Baghdad sebagai ibu kota menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar pada masa itu. Kota ini dipenuhi oleh perpustakaan-perpustakaan besar, rumah sakit, dan universitas yang disebut Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Kufah dan Basra, kedua kota ini juga menjadi pusat penting bagi perkembangbiakan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Dari kedua kota itu, kota Baghdad lebih dominan mencolok karena masa pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Para khalifah memusatkan semua jalan pemerintahan di kota Baghdad. Ilmu yang berkembang pada dinasti Abbasiyah, yaitu ada ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, berkembang dua aliran ilmu tafsir yang terus digunakan sehingga sekarang, yaitu tafsir bin al-Mansur yang menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat para sahabat. Dan juga ada filsafat Islam. Berkembang filsafat Islam dimulai saat penerjemahan filsafat Yunani dan bahasa Arab sekaligus diadakan penyesuaian dengan ajaran Islam. Beberapa ilmuwan Muslim dalam ilmu filsafat Islam adalah Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Abu Bakar, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Abu Bakar Muhammad bin Asy'ari. Dalam ilmu hadis, beberapa karya para ilmuwan Muslim terkenal dalam bidang ilmu hadis adalah sebagai berikut. Sahih Bukhari disusun oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim disusun oleh Imam Muslim, Sunan Abu Daud disusun oleh Imam Abu Daud, Sunan Al-Tirmizi disusun oleh Imam Al-Tirmizi, Sunan Nasa'i disusun oleh Imam An-Nasa'i. Ilmu fikih, setelah Nabi Muhammad wafat, muncul para ulama ahli fikih yang menjadi andalan bagi umat Islam dalam menjelaskan persoalan fikih. Beberapa di antaranya adalah ilmu Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Faktor pendukung. Kesadaran politik dinasti Abbasiyah menyadari bahwa mereka adalah kelompok yang memiliki hubungan dari lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Kesadaran ini kemudian melahirkan kesadaran politik bahwa dinasti Abbasiyah yang pantas untuk meneruskan tongkat kekhalifahan Islam. Dideklarasikan kekhalifahan baru
oleh Muawiyah satu pasca dibunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh kelompok Khawarij pada 661 semakin memperkuat kesadaran politik Bani Hashim. Dibukanya keran kebebasan Abbasiyah Umar bin Abdul Aziz merupakan seseorang pemimpin yang adil. Pada masa itu, pemimpin penindasan dan tekanan bagi Bani Hashim mulai dilonggarkan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok Bani Hashim yang membangun gerakan yang lebih besar dan yang kemudian mendirikan pusat gerakan Al-Humayyah. Gerakan ini dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Sepeninggalnya Ali bin Abdullah bin Abbas, pemimpin gerakan ini diambil oleh anaknya yang bernama Muhammad. Sekian penyampaian dari saya tentang pendidikan sejarah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.